Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 6. Adapun judul materi di pertemuan ketiga ini yaitu bagian C, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, suka, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasannya, yang pertama tentang perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua adalah perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi, dan yang ketiga adalah ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang bagian A adalah insiden pengibaran bendera di Surabaya. Nah, insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato. Nah, otomatis menimbulkan kemarahan warga sekitar dan warga sekitar langsung naik untuk menurunkan bahkan merobek bendera merah putih biru dan diganti lagi oleh bendera merah putih. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai pada tanggal 15 Oktober 1945 sampai pada tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Yang ketiga, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena ada penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Yang keempat adalah pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Yang selanjutnya yaitu pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diponcengi oleh Serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Yang selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Yang selanjutnya adalah pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 sampai dengan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukan di Bali. Saat itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI Belanda. Yang selanjutnya adalah perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Yang selanjutnya adalah Perang Gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Yang kedua adalah perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi.
Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua adalah Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, ya tadi yang ketiga, sekarang yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Adapun isi Perjanjian Renville itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga adalah sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Yang selanjutnya nomor 4, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kelima adalah antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. Yang keenam adalah tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Yang bagian C, perundingan Roim-Roim. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia yaitu Mr. Muhammad Roim yang antara lain berisi sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintahan Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Yang kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. Z.H. van Roem yang berisi antara lain sebagai berikut. 1. Belanda menyetujui bahwa pemerintahan Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karisidenan Yogyakarta. Yang kedua, pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat pada pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga, pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar KMB akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, yang D, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 berhasil mengakhiri konferensi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga adalah ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 2 ancaman, yaitu ancaman dari dalam negeri dan juga ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri diantaranya adalah disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Nah, kenapa terjadi disintegrasi bangsa? Karena kan di Indonesia itu suku, adat, terus juga bahasa itu pasti kan berbeda-beda. Nah, dengan adanya keperbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah konflik atau juga tidak menutup kemungkinan terjadinya perpecahan bangsa. Nah, usahakan ancaman tersebut itu jangan sampai terjadi di Indonesia ya. Jangan terjadi disintegrasi bangsa, melainkan harus menjadi integrasi bangsa atau penyatu paduan itu ya, penyatu paduan bangsa. Yang selanjutnya adalah keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi.
Nah, itu merupakan ancaman dari dalam negeri juga. Yang selanjutnya adalah upaya penggantian ideologi Pancasila ke ideologi lain. Yang selanjutnya adalah makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang kelima adalah munculnya memperluas daerah otonomi tanpa alasan yang jelas hingga permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan negara lain. Dan yang terakhir adalah terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang perlu diwaspadai saat ini adalah ancaman non-militer. Nah, karena kan waktu masa penjajahan itu pasti bersifat fisik, ya lebih kepada bersifat fisik. Tapi kalau sekarang itu pasti ancamannya itu adalah bersifat non-militer, baik dari segi politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah salah satu gambar yang terjadi. Salah satu contohnya adalah illegal logging, itu menjadi ancaman serius bagi lingkungan alam Indonesia. Terus juga ada illegal fishing, ya, pencurian ikan, itu ya, seperti itu. Banyak hal lain yang ancaman dari luar negeri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.